Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mudabbirul umur وجاعل الظل والحرور خلق النور وبعث من في القبور ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Alhamdulillah, jemaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga dari pagi hari ini senantiasa mendapatkan limpahan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan segala karunia dan segala rahmat yang Allah berikan. Kita bersama telah menunaikan salat subuh berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan dengan mempelajari Al-Quran, ya, baik dengan membacanya dan mengetahui isi kandungannya. Hanya mungkin sebelum kita lanjutkan pada pembahasan dari halaman berikutnya nanti, ya, coba kita selesaikan membahas pada permulaan surah Ali Imran, ya. So, supaya nanti berurutan lagi di pertemuan berikutnya kita sudah membahas membaca ayatnya, menerjemahkan dan langsung membahasnya, ya. Jadi kalau kemarin baru kita terjemahkan beberapa ayat, ada yang belum kita bahas, ya. Jadi surah Ali Imran, suratu Ali Imran, nah gitu ya. Jadi kalau kita sebutkan Ali Imran itu karena masih dalam rangkaian idhofah namanya, ya. Ada kata suratu, nah gitu ya, suratu Ali Imran. Kalau tanpa kata surat sebetulnya kita bacanya Alu Imran, gitu ya, Alu Imran. Apa al artinya? Keluarga, ya, bukan Al Imran, ya. Ya, jadi kalau kita rangkai suratu Ali Imran, gitu ya. Tapi kalau tanpa kita baca suratunya, ini apa datunya? Suratu, ya. Ini namanya mudhof dan mudhofun ilaih, ya. Jadi nanti, ya, tentu di sini membahas perihal tentang kehidupan dan atau kisah, ya, daripada keluarga Imran, ya. Imran itu siapa? Ya, siapa nama Imran ini? Kan nama, ya. Istrinya siapa namanya? Ibu Imran, ya. Ya, kayak macam ibu komplek. Nah, bapaknya Joko, berarti ibunya, nama istrinya namanya Joko. Coba tanya nama istrinya, kan, ibu nih, siapa nama istri Pak Joko? Bu Joko. Jadi namanya Hanna atau Hanna, ya. Iya, Hanna, Hinna, ada yang bilang Hinna, ada yang bilang Hanna. Iya, iya.
Ibunya, mamahnya, maminya ya. Jadi Imran ya, jadi apa namanya, seorang yang soleh ya, punya istri Hinna atau Hanna, mempunyai saudari Qafuza yang menikah dengan Nabi Zakaria. Nah, itu ya. Jadi alurnya seperti itu. Kemudian dari pernikahan ini ya, Imran dengan Hinna ini mempunyai anak yang bernama Maryam, yang awalnya gitu ya. Awalnya itu diharapkan bisa menjadi apa namanya, orang soleh ya, berkhidmat di gereja, di kanisah ya, karena dulu orang-orang dulu biasa bermasjid kalau kita katakan dalam Islam ya. Jadi bisa berkhidmat di tempat ibadah, nah, itu ya. Tetapi Allah berkehendak lain, ternyata mempunyai anaknya itu bukan laki-laki, karena yang biasa berkhidmat di kanisah itu, di gereja itu adalah laki-laki. Tapi Allah buat pengecualian, yaitu untuk Siti Maryam, gitu ya. Kemudian Siti Maryam ya mempunyai anak, itu Nabi Isa ya. Begitupun sama ya, Nabi Zakaria lama tidak mempunyai keturunan sehingga mempunyai anak namanya Yahya. Jadi ini memang keluarga terpandang ya, orang-orang saleh, orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lebih banyak mengisahkan tentang tauhid. Nah, makanya perhatikan di awal surat ini ya, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya. Jadi kalimatnya dibuka dengan pernyataan Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia. Nah, jadi ayat yang menjelaskan tentang keesaan Allah. Al-Hayyu yang maha hidup. Ya, Allah adalah yang maha hidup, al-awwal ya, al-akhir ya, yang maha akhir, adanya tanpa permulaan dan tidak berkesudahan. Kalau kita adanya dengan permulaan ya, karena ada proses pernikahan, kemudian ya setelah menikah mempunyai anak. Ya. Allah maha hidup, al-qayyum. Apa al-qayyum? Ya, bisa kita sederhanakan maknanya. Al-qayyum itu apa? Yang terus-menerus mengurus makhluknya ya, dan mengurus sampai tuntas. Nah, ya. Jadi kalau kita meneladani sifat Allah, Allah maha hidup ya. Kemudian tidak hanya hidup saja ya, harus ya bermanfaat untuk sesamanya gitu ya. Jadi Al-Qayyum ya, kita ketika meneladani sifat Allah berarti kita pun bisa ya mengurus atau membantu makhluk lain sesama kita, sama manusia, dan mengurusnya itu, membantu itu sampai ya tuntas. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa meneladani sifat Allah. Kemudian yang keduanya, Allah menurunkan Alkitab ya, yakni Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan benar. Benar ini apa? Hak. Ya, hak ini benar. Hak itu apa artinya? Hak itu artinya tetap, tidak berubah. 1 tambah 1. Nah, sampai hari kiamat jawaban nanti berubah nggak? Nah, ya, karena benar itu tetap ya. Allah itu hak, Al-Quran itu hak, sampai hari kiamat tidak akan pernah berubah ya, benar. Jadi tidak harus dipaksa untuk menerima kebenaran ya. Yang hak itu hak juga, kita tidak perlu memaksa orang untuk menerima kebenaran. Ibu dipaksa nggak jawab 2 tadi? 1 tambah 1 2. Dipaksa enggak? Tidak. Kenapa? Karena kebenaran itu sendiri ya.
Musaddiqan, musaddiq itu yang membenarkan, benar lagi membenarkan. Nah, ya, terhadap apa yang datang sesudahnya, atau ya terhadap apa yang datang sebelumnya, artinya sebelum Al-Qur'an. Ya, dibahasakan dengan 5 baina yadai, di antara kedua tangannya. Apa yang maksudnya di antara kedua tangan itu apa? Apa yang ada di hadapannya, atau maksudnya yang datang ya sesudahnya, atau maksudnya yang datang sebelumnya. Apa yang datang sebelum Al-Qur'an? Nah, Taurat dan Injil, gitu ya. Berarti Al-Qur'an itu datang sesudah Taurat dan Injil. Makanya di sini kalimatnya yang berikutnya, wa anzala at-taurata wal nazzala. Apa bedanya nazzala? Nazzala dengan anzala. Yang mana berangsur-angsur? Nazzala. Anzala sekaligus. Berangsur-angsur bertahap sama apa santane? Turun. Ya, turun itu apa turun? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Anzala dengan nazala. Nazala itu dari rumpun kata yang sama, yaitu nazala. Nazala apa artinya? Turun. Turun. Anzala menurunkan sekaligus. Nazzala turun berangsur bertahap, ya. Asal kata anzala dengan nazala itu adalah nazala, tidak pakai tasdid ya. Nazala artinya turun. Ya. Ketika Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami menurunkannya pada malam mulia, Lailatul Qadar. Itu maksudnya apa? Ya, Al-Qur'an itu Bapak Ibu, ya, artinya turun itu kan dari tempat yang tinggi, ya, pada yang rendah. Maksud turun di situ artinya bisa artinya ditampilkan, diperlihatkan. Al-Qur'an, ya, pertanyaannya sekarang, Al-Qur'an ini perkara baru atau lama? Kalamullah, firman Allah itu sesuatu yang baru atau yang lama, qadim? Baru. Firman Allah. Kalau mushafnya iya baru, Pak. Kita nggak bahas mushafnya. Mushafnya orang dicetak, kalau ditulis, ya, itu mushafnya. Sekarang firman Allahnya itu baru atau lama? Kalau baru berarti Allah baru dong. Allah baru. Allah tadi disebutkan Al-Hayy yang maha hidup. Allah adalah awal. Ya. Al-Quran, hadis itu baru atau qadim, lama, telah lalu. Qadim, karena Allah qadim, wujud qidam. Kalau Allah baru berarti, ya, adanya Allah itu dengan permulaan, ya. Bingung. Al-Quran, Allah itu, Bu, coba sama Allah itu sendiri baru atau lama? Jadi lama itu maksud telah ada dahulu kala, sejak dahulu. Adanya tanpa permulaan. Al-Quran pun demikian. Ya, Al-Quran sejak dulu itu sudah ada, karena firman Allah. Kan? Masa firman Allah baru? Ya. Nah sekarang Al-Quran ini qadim. Dulu Al-Quran sudah ada Bapak Ibu, ya. Allah pun begitu. Nah sekarang Al-Quran turun itu maksudnya Allah memperlihatkan Al-Quran kepada manusia, gitu ya. Karena kenapa? Karena Al-Quran ini dulu sudah ada, bahkan sejak alam semesta ini belum ada, belum Allah ciptakan. Cuma masalahnya manusia ini tidak ada yang tahu kan gitu. Maka turunlah Al-Quran itu maksudnya
untuk diperlihatkan kepada manusia. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kalau zaman dulu ada yang mengatakan zaman Mu'tazilah itu ya, Al-Qur'an itu baru katanya. Maka ulama-ulama yang mengatakan Al-Qur'an ini qadim ditangkap, dipenjara. Imam Syafi'i lah ya pindah hijrah ke Mesir ya. Karena dulu ulama-ulama yang mengatakan Al-Qur'an itu qadim ditangkap oleh pemimpin zalim ya, daripada kaum Mu'tazilah ya. Padahal Al-Qur'an ini qadim ya. Ya. Orang-orang Mu'tazilah ya, masuk akal mengatakan Al-Qur'an ini baru. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an ada surat Al-Lahab. Ya. Al-Lahab ini udah lama atau baru? Baru ya. Ya. Ada ketika zaman Nabi. Ya, masuk akal juga sebetulnya. Ya. Ya, Al-Qur'an qadim. Allah turunkan Al-Qur'an untuk diperlihatkan kepada manusia. Jadi supaya tahu nih manusia nih bahwa adanya Al-Qur'an. Gitu ya. Turunnya pada malam Qadar, pada malam mulia ya. Jadi Al-Qur'an turun dari Lauh Mahfuz ya, ada di sisi Allah. Allah turunkan ke langit dunia, diletakkan di Baitul Izzah untuk kemudian disampaikan berangsur-angsur bertahap sampai kepada Rasulullah ya. Wa anzalat Taurata wal Injila min qabl. Nah, itu ya. Allah turunkan sekaligus Taurat dan Injil dari sebelum Al-Qur'an gitu ya. Dan linnas wa anzalal furqan ya. Ada yang mengatakan Al-Furqan ini adalah Az-Zabur ya. Juga Allah turunkan Al-Furqan gitu ya. Nah, jadi ada yang mengatakan Al-Furqan ini adalah Az-Zabur yang turun kepada Nabi Daud. Dan sesungguhnya orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, mendapatkan siksa yang sangat keras. Dan Allah Maha Perkasa ya, lagi yang mempunyai siksaan. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un. Allah, sesungguhnya Allah tidaklah tersembunyi atasnya sesuatu pun yang ada di langit dan yang ada di bumi ya. Makanya ya Allah itu, kita ini semuanya Bapak Ibu ya, nanti di hari kiamat itu ya, apa di surat Al-Adiyat kan ya, wa hussila ma fis sudur ya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur ya, dibongkar apa yang ada di dalam kuburan. Lalu hussila itu ya, didapatkan dari yang terdalam apa yang ada di dalam dada kita. Coba ya, nih, coba sambil untuk menyambung ke ayat ini. Hussila ma fis sudur. Ya, hussila itu diperlihatkan ya, apa yang ada di dalam dada kita. Hussila itu maksudnya didapatkan dari yang terdalam. Sekarang pertanyaan, apa yang ada di dalam dada kita Bapak Ibu? Ya. Ini kan Allah, kata Allah tidak ada yang tersembunyi dari Allah ya, atas Allah itu sedikit pun, sesuatu apapun, baik itu di bumi ataupun di langit. Sekarang apa yang ada di dalam dada kita? Dada itu sebagai wadah, ya kan? Hati kita ya, dada yang di dalamnya ada hati ini sebagai wadah, sebagai tempat. Ada sesuatu itu Bapak Ibu, apa yang ada di dalam dada kita ini, di dalam hati kita, yang pertama kita tidak malu untuk menyebutkannya. Yang pertama apa contohnya? Ya, Pak Santani malu nggak nyebutin namanya? Malu nggak? Nama saya ya. Kenapa tidak malu? Karena nama itu bukan aib ya. Ya. Setiap dari kita, kalau saya tanya nih ya,
itu tidak malu untuk menyebutkan namanya. Kenapa tidak malu? Karena nama bukan aib. Ada sesuatu itu dalam hati kita, dalam dada kita malu untuk menyebutkannya. Contohnya apa? Dosa. Ayo, ya. Sekarang siapa yang pernah mencuri? Ya, pernah mencuri. Curi hati. Ya. Siapa yang pernah berbohong? Ayo, siapa yang pernah selingkuh? Siapa yang pernah selingkuh, Cung? Ya. Kenapa tidak ada yang mau mengaku? Karena itu aib, ya. Itu ada di mana juga? Ada di dalam hati kita, di dalam dada kita. Rahasia, ya. Tapi Allah tahu tidak? Sekarang yang terakhir, ada yang ada di dalam hati kita ini, dada kita ini, sesuatu yang bahkan kita sendiri lupa pernah melakukannya. Berarti paling rahasia dari rahasia, gitu ya. Suatu kesalahan yang pernah kita lakukan, yang kita sendiri lupa pernah melakukan kesalahan itu. Ya, berapa kali ada di sini yang ya berapa kali meninggalkan sholat waktu mudanya? Kita hitung, ya. Kenapa? Ya. Berapa kali dari kita yang pernah mencaci orang lain? Ya. Menghina orang lain. Mungkin kalau waktu dulunya jadi pejabat, ya, petantang petenteng. Udah lupa dia. Nah, ingat. Nah, itu maksudnya. Allah, ya, di hari kiamat nanti, yes, orang ini akan diperlihatkan dari yang terbawah, dari yang paling dalam dari dadanya. Nah, itu ya. Jadi tidak ada yang tersembunyi dari Allah, sesuatu itu di langit dan di bumi. Jadi nanti dapatkan dari yang terdalam. Ya, kamu dulu pernah nggak sholat? Ya Allah, perasaan sholat terus. Kamu dulu pernah caci orang? Ya Allah, pohon. Nah, itu ya. Nah, itu hausila ma fi surat. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala sama. Walladzi yusawwirukum, dia Allah yang membentuk kalian di dalam rahim. Bagaimana yang dia kehendaki. Nah, sekarang kita ini semuanya, ya, Allah membentuk kita dalam rahim. Kenapa disebut rahim? Karena apa yang ada di dalamnya itu senantiasa diberikan limpahan rahmat oleh Allah. Janin itu kan ada di dalam rahim, ya. Jadi luar biasanya Allah itu, tempatnya saja diberi nama apa namanya? Yang bagus, ya, rahim. Dengan rahim bahasa Arab, rahim. Ya. Jadi tempat manusia itu disimpan dari embrio mungkin, ya. Coba dari embrio itu gimana bentuk embrio? Kecebong, ya. Kecebong. Dari sperma kan bertemu dengan sel telur. Nah, ya. Itu dari embrio sampai berbentuk janin sampai berbentuk bayi. Nah, itu Allah membentuk kita semuanya di dalam rahim. Ya, jadi luar biasa proses penciptaan manusia itu, ya. Dan di dalamnya juga Allah buat sistem, ya. Apa yang dimakan oleh ibunya, seorang ibu ini akan membentuk, ya, janin yang ada, ya. Apa yang dimakan, baik itu bentuk fisiknya atau hasil yang didapatkan, ya. Misalkan sesuatunya ini baik, ya, yang dimakan baik, ya, protein, daging, hewani, nabati dan sebagainya, tapi didapatkan dari yang cara tidak baik. Nah, bisa jadi nanti kelak akan membentuk karakter kepada anak tadi, ya. Walaupun anaknya cantik, anaknya ganteng, akhlaknya buruk, bisa jadi dari yang diberikan, ya, beli dagingnya pakai uang hasil korupsi, ya. Berdoa, ya Allah, berikanlah hamba anak yang
Ya, rada-rada heuleuh ya. Rada isin Ada. Ya. Ya, proteinnya bagus, daging, sayur-sayuran, buah-buahan. Oh, anaknya sehat. Nah, ini kan. Jadi sesuatu itu sistem yang Allah buat. Nah, Allah membentuk kita semuanya, membentuk kalian di dalam rahim bagaimana yang Dia kehendaki. La ilaha. Tauhid lagi nih. Tidak ada yang bisa membentuk manusia sedemikian rupa selain ilah, selain Allah, ya, illahu, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Al-Aziz, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, nah, kita ayat berikutnya. Nah, begitupun ketika manusia lahir, Bapak Ibu, ya, itu perlu ada bimbingan, perlu ada tuntunan. Nah, ya, diberikan buku panduan hidup. Supaya apa? Supaya hidupnya selamat, matinya masuk surga, kan gitu. Nah, sederhananya gitulah, ya. Ada buku pedoman. Sama seperti kita beli motor atau beli mobil, beli elektronik. Ada buku panduan. Nah, ya, supaya apa? Supaya barangnya awet. Ya, syukur-syukur ya dipakai anak cucu, kan gitu. Nah, sekarang ketika kita lahir di dunia, Allah berikan buku panduan hidup. Apa itu? Walladzi anzala 'alaikal kitaba. Nah, yakni Al-Qur'an. Minhu, ya, dari sebagian Al-Qur'an, Alkitab itu ada ayatun muhkamat, ada ayat-ayat muhkamat. Nah, ini yang mau kita bahas nih, ya, khususnya pagi ini. Apa ayat muhkamat itu? Ya, muhkamat itu dari kata hakama. Hakama itu asalnya menghalangi. Hakim itu menghalangi seseorang, ya, untuk melakukan kejahatannya lebih lanjut. Dengan apa? Dengan keputusannya. Nah, ya. Jadi keputusan hakim itu menghalangi seseorang untuk, ya, seseorang itu melakukan perbuatan keji selanjutnya, ya, dengan hukumannya. Ya, hakim. Hikmah. Apa hikmah? Hikmah, ya, orang yang mendapatkan hikmah itu, ya, dia akan terhalang daripada melakukan kesalahan yang sama, kan gitu, ya. Oh, orang judi, ya, orang judi habis 1 juta, 2 juta, sampai ratusan juta, sampai miliaran. Alhamdulillah, dapat apa, Pak? Dapat hikmah. Ya, kalah maksudnya. Alhamdulillah, Pak, ya, saya habis rumah, mobil. Oh, alhamdulillah. Dapat apa, Pak? Dari judi dapat hikmah. Ya, nah itu tadi, ya. Di dalam Al-Qur'an ada ayatun muhkamat, ya, ayat-ayat yang, ya, jelas, ya, yang muhkam, ya, yang berkaitan dengan hukum-hukum. Nah, orang yang mendapatkan ketentuan hukum dari Al-Quran terhalang dari dia berbuat dosa, ya. Jelas ayatnya, ayat tentang apa namanya, zina. Zina gimana sih? Jelas nggak? Jelas. Nikah itu halal, zina itu haram. Jual beli halal, riba itu haram. Ya, sholat itu wajib, dapat pahala. Sebaliknya berarti tidak sholat, haram, berarti dapat dosa, ya. Itu ayatun muhkamatun, ya. Hunna, ayat-ayat muhkamat itu adalah ummul kitab. Nah, perhatikan, ayat satu atau banyak? Banyak. Ummul ini ummu, kalau ummu satu atau banyak? Ummul kitab, induknya Al-Qur'an, Alkitab, ya. Ummu satu atau banyak?
Satu. Ayatnya tadi umumnya bayangkan ya, banyak ayat terhimpun atau dihimpun dalam bentuk tunggal. Itu sendiri apa artinya? Induk kayak. Kenapa induk itu disebut bahasa Arab? Bibit. Kenapa ibu disebut ummun? Karena anak itu tertuju kepada ibunya. Ya, ummun itu amma ya ummu itu sesuatu yang diikuti. Imam, apa imam? Kenapa imam di depan? Ya, karena dia diikuti ya. Nah, disebut imam, ya imam. Amma ya ummu. Nah, sesuatu yang diikuti. Ya. Maka dari ayat-ayat muhkamat itu terhimpun ummul kitab. Pokoknya Al-Qur'an itu adalah ayatul muhkamat. Ya. Dan juga di antara Al-Qur'an itu ada wa ukharu, dan yang lainnya itu adalah mutasyabihat. Mutasyabih itu apa artinya? Ya, serupa. Ya. Nah, coba saya ambil contoh. Ada orang kembar. Gimana orang kembar? Serupa ya. Nah, tapi tak sama. Nah, sekarang ayat mutasyabihat. Ada orang-orang yang dia fa'amal ladzina fi qulubihim, orang yang memang di dalam hatinya itu ada condong untuk kesesatan, maka dia akan menyelewengkan ayat-ayat mutasyabihat. Nah, contoh, orang-orang Nasrani, mereka menyelewengkan kata Allah meniupkan ruh, wa nafakhtu mir ruhi. Ya, jadi gini, Allah meniupkan ruh kepada rahimnya Maryam, gitu ya. Sehingga apa yang dikandung Maryam adalah firman Allah ketika dia lahir, berarti firman Allah yang menjadi manusia. Nah, jadi ayat yang sabar ini bagaimana? Ayat yang memang ya sebetulnya hanya Allah yang tahu bagaimana atau maksud dari ayat tersebut. Ya. Samar. Nah, ya. Kalau ayat muhkamat tadi jelas, halal haram, ya boleh tidak, kan gitu ya. Nah, ayat-ayat mutasyabihat ini ayat-ayat yang samar maknanya. Coba, ya. Kalau saya katakan dia nyaman di tempat duduknya, maksudnya apa, Pak? Ya, Fasantani nyaman di tempat duduknya, maksudnya apa? Hah? Enak duduknya, atau ada makna yang lain? Nyaman. Apa lagi? Dia nyaman dalam kekuasaannya, kan gitu ya. Ini terlalu polos. Coba, apa kalau bahasa Indonesia apa namanya? Lah iya kan gitu ya. Oh, tempat duduknya enak tuh. Coba itu Pak Bupati, Pak Gubernur, ya kayaknya dia jarang ke jalan ini, mungkin tempat duduknya enak. Gitu maksudnya ya. Maksudnya apa? Lah itu maksudnya, ya. Nah itu namanya ayat mutasyabihat. Kan samar maknanya ya. Kita ini tadi ibu-ibu aja polos jawabnya, nyaman. Lah itu anak kecil ditanya gitu tahu. Lah iya, ya dia nyaman di tempat duduknya enak. Lah iya enak. Ya maksudnya dia gitu ya, dia begitu nyaman dalam kekuasaannya sehingga itu kan tidak mau turun misalkan, gitu ya. Mungkin kan kalau ada pejabat yang nggak mau turun ke bawah tuh, kita katakan, mungkin tempat duduknya empuk. Ya kan? Nah itu kan apa namanya sindiran. Nah ayat-ayat mutasyabihat seperti itu ya. Allah meniupkan ruh, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ya, Allah punya tangan. Bagaimana tangannya? Itu kan kias. Ya.
tangan Allah di atas tangan ya mereka. Yadullah fawqa aydihim. Ya kan gitu ya. Bisa kita artikan kekuasaan. Maka ada orang-orang yang zalim, orang-orang yang condong pada kesesatan, memalingkan makna tadi dari yang seharusnya. Allah tiupkan ruh, padahal yang ditiupkan ruh itu bukan hanya kepada Nabi Isa, begitupun kepada Nabi Adam. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, kata Allah. Juga Allah tiupkan ruhnya kepada Nabi Adam. Roh Allah diartikan dengan sesuatu yang lain. Ruhullah, coba. Rohnya Allah. Berarti rohnya Allah menjelma ya menjadi manusia. Maka ada orang-orang Nasrani palingkan maknanya, dianggap sebagai ya anak Tuhan, anaknya Allah, ya. Maka adapun orang-orang yang di dalam hatinya cenderung dalam kesesatan, mengikuti ayat mutasyabihat tadi yang masih samar, ya, untuk meraih atau mendapatkan, mencari fitnah. Ya, fitnah ini bukan fitnah menuduh, ya. Fitnah ini tadi, ya, sesuatu huru-hara, ya, apa namanya, kegunjang-ganjingan, gitu ya, kekisruhan, ya, wabtigha at-ta'wil. Ada orang yang mentakwil. Nah, para ulama ada yang mentafwid. Tafwid itu mengembalikan maknanya itu kepada Allah. Allah yang Maha tahu. Ada yang mentakwil. Ini takwil ini ada ketentuan juga nantinya, tidak sembarang takwil. Memalingkan makna ya dari kalimat yang asli, itu tadi ya. Oh, dia nggak mau turun Pak Bupati, Pak Gubernur, ya, ke masyarakat. Kenapa? Mungkin tempat duduknya empuk. Nah, gitu. Nah, itu takwil namanya, memalingkan makna. Oh, berarti ya memang dia tidak mau bekerja untuk rakyat, gitu ya. Itu takwil, ya, memalingkan ya dari yang makna asli, ya. Wa ma ya'lamu ta'wil, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah, ya. Katakan ruh Allah tiupkan kepada rahimnya Nabi Siti Maryam. Nah, itu ditakwil, ya, oleh orang-orang zalim, orang-orang yang sesat. Sedangkan orang yang dalam ilmunya, mereka katakan kami beriman kepada Al-Quran, kepada Alkitab, semuanya dari sisi Tuhan kami, ya. Dan tidaklah yang mengambil pelajaran itu melainkan orang-orang yang berakal, orang-orang yang mempunyai akal, ya. Akal itu sendiri apa artinya? Akal itu artinya mengikat, Bu. Ya. Tujuan apa? Mengikat nafsu. Nah, itu akal, makanya, ya. Maka ya, akal itu bukan pintar. Karena nanti di neraka banyak orang pintar. Ya. Banyak orang banyak profesor, ya. Akal itu tadi mengikat nafsu. Nah, ya, jadi banyak orang pintar, dia yakin itu, ya, alam semesta ini, ya, tentu tidak ada, ya, tidak mungkin apa namanya tiba-tiba, gitu ya. Nah, itu nafsu, ya. Dan dia mengerti, ya, cuma akalnya tidak digunakan, ya. Nah, sehingga dari kesemua itu yang sudah dijelaskan, ya, kita berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya, ya Allah, ya, jangan Engkau tuzigh, ya, tadi condongkan pada kesesatan tadi, wazallah, ya, hati kami sesudah Engkau berikan petunjuk. Nah, jadi kalau sudah, supaya kita ini sudah dapat petunjuk, maka berdoa agar tetap berada dalam petunjuknya. Wahab lana min ladunka rahmah, dan limpahkanlah rahmat, ya, curahkanlah rahmat senantiasa Kau berikan rahmat kepada kami, ya. Karena setan ini nanti bisa datang dari luar, bisa datang dari dalam, ya. Nafsu itu kan nafsu, apa bedanya nafsu dengan setan? Nah, nafsu itu apa?
dia tidak akan pernah merasa puas sampai keinginannya ini dipenuhi. Kalau setan bisa misi-misi ego. Nah, itu kalau setan ya. Coba kalau setan ya. Jangan kamu menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah dosa besar. Ya. Bunuh orang aja, bunuh orang dosa besar. Ya kan? Dari yang besar sampai yang terkecil. Zina aja zina. Dosa besar, jangan zina. Minum khamar. Minum khamar terlihatnya ringan. Coba dari minum khamar akhirnya melihat perempuan cantik, wah pengen berzina lah. Ketahuan, ya kan? Bunuh orang, sudah dibunuh ketangkep. Kamu mau aku selamatkan kata setan? Boleh setan. Ya. Maka sekutukan Allah. Jadi kan kalau setan tadi punya cara dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nanti diangkat lagi sama setan. Kalau nafsu enggak, dia tidak akan pernah berhenti sampai dia diikuti gitu ya. Maka kalau setan sudah bersekongkol dengan nafsu, itu yang luar biasa tuh, ya. Setan bersekongkol, berkolusi dengan nafsu, udahlah. Ya, ini yang paling repot. Ya, kalau setan doang tadi masih bisa kan? Dari kecil, dari yang paling besar sampai yang terkecil. Kalau nafsu enggak, terus, ini saya harus sampai dapat proyek. Ya. Kalau nggak dapat gimana? Ya sogok sana sini, supaya dapat proyeknya. Ya, innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah, kita kelak semuanya sadar Bapak Ibu bahwasanya kelak di akhirat nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah pada hari tidak ada keraguan di dalamnya, dan hari itu pasti terjadi dan pasti datang. Itu pada hari kiamat. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin, mustahil Allah. Kemustahilan Allah ini adalah kewajiban, kan gitu ya. Allah wajib pasti, maksudnya menepati janjinya, dan Allah mustahil, ya, mustahil untuk mengingkari janjinya, ya. Allah alam bissawab. Ada yang ditanyakan? Pak Ustadz, kalau membaca surat Al-Imran ini kan sebetulnya beliau itu bukan nabi. Ya. Tapi ada sebahagian karena nabi itu yang wajib hanya 20 tahun, tapi nabi itu banyak. Ya. Ada sebahagian yang berpendapat bahwa Imran itu nabi juga. Nah, ini penjelasannya gimana Pak Ustaz? Ya. Nabi yang wajib 25 dan 25 nabi dan 25 rasul yang wajib dan disebutkan dalam Al-Qur'an. Nabi dan rasul yang keseluruhan itu 313. Nabi saja tidak rasul adalah 124.000. Ya, banyak orang-orang soleh yang diabadikan dalam Al-Qur'an seperti Luqman. Luqman itu adalah seorang yang soleh, bijak, yang disebutkan dalam Al-Quran, bahkan dijadikan nama surat dalam Al-Quran. Hidup pada zaman Nabi Daud. Ketika beliau hidup, Nabi Daud pun hidup. Hanya Allah memilih Nabi Daud sebagai Nabi dan Rasul dan turun Zabur kepadanya, dan Luqman beriman kepadanya. Gitu ya. Begitupun sama Imran. Ya, Nabi Zakaria, ini kan Zakaria sama nih sebetulnya. Imran menikahi saudara daripada istri Nabi Zakaria, Hina. Nabi Zakaria menikahi Qafudha. Ini adik kakak. Nabi Zakaria dipilih Allah menjadi nabi dan rasul. Tapi Imran yang saya tahu itu tidak termasuk 313 nabi dan rasul itu, Pak. Tapi beliau memang adalah orang soleh, orang pilihan yang bahkan namanya diabadikan dalam Al-Quran. Jadi nama sama seperti Luqman. Ya, itu ya sudah. Memang ya, faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Kami pilih mereka, sebagian mereka atas sebahagian yang lain, gitu ya.
itu memang sudah haknya Allah untuk menjadikan siapapun menjadi nabi dan rasul, atau hanya menjadikan itu sebagai orang soleh saja, gitu ya. Jadi memang perintah kita untuk beriman kepada seluruh nabi dan rasulnya Allah, dan juga kita harus juga meneladani, walaupun Imran bukan seorang nabi, tapi begitu dipilihnya dia menjadi orang yang soleh, bahkan diabadikan menjadi nama surat dalam Al-Qur'an, gitu ya. Banyak Pak, ya. Ada nabi-nabi yang kisahnya disebutkan dalam Al-Qur'an, tapi namanya, sosoknya itu tidak banyak dalam Al-Qur'an itu. Seperti kisahnya Nabi Hizqil, Nabi Syamuel, seorang nabi yang hidup dengan Raja Tolut, ya, Raja Tolut. Itu kan Tolut itu raja pertama dari kalangan bangsa Israel. Siapa yang angkat Tolut jadi raja? Bukan orang, bukan manusia, tapi Allah. Itu memang kehendaknya Allah, gitu ya. Nabi Samuel itu hidup sezaman dengan Raja Tolut, gitu ya. Raja Tolut ini kalau dalam orang Barat katakan siapa? Saya lupa. Jalut itu musuhnya. Tolut ini kalau gelar orang luar ya. Kalau bahasa Arab itu kan Tolut itu karena orangnya tinggi, tawil, ya. Jadi karena orangnya tinggi diberi nama Tolut, gitu ya. Baik, itu ada lagi? Iya, tadi sudah Luqman, ya. Luqman, ya. Ustaz, kalau Allah kan di akhirat membuka dosa manusia, tapi ada juga kan istilah Allah menutup aib di dunia, itu bagaimana? Ya, selama dia menutup aib hambanya, gitu ya. Jadi itu balasannya ditutup aibnya di akhirat, karena dia telah menutup aib hambanya. Maka aib itu terlebih lagi aib sendiri, jangan sekali-kali mengumbar aib diri sendiri. Ya, ada kata Allah, innal ladzina yuhibbuna an tashya'al fahisha fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menyukai tersingkapnya perbuatan keji dia, dia mendapatkan siksa yang pedih di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Tutup aib ya sendiri dan aib saudara, maka balasannya apa? Allah akan menutup aibnya. Gitu ya. Jadi itu balasan yang diberikan oleh Allah karena dia mau menutupi aib seorang hambanya yang lain, gitu ya. Tapi perlu diperhatikan, menutup aib ini kalau kita misalkan gini, saya mau menikahkan anak saya, gitu ya. Misalkan ada orang sini, ada calonnya orang sini, saya tanya pesantannya si fulan itu gimana orangnya? Ini Pak, hati-hati Pak, ini tuh buaya darat misalnya. Nah itu bukan menyingkap aib ya, supaya orang hati-hati. Kecuali keluar sana sini, kata pesantren, oh si fulan memang orangnya buruk tuh. Ya, kalau saya meminta pendapat pesantren orang sini nih Pak, ya, saya mau tanya pendapat pesantren tentang si fulan itu gimana perilakunya. Jadi jangan Pak, hati-hati Pak, udah banyak yang ketipu dia, ini udah buaya darat memang. Ya, beda. Kecuali ya pesantren buat majelis, buat perkumpulan, ya perkumpulan ini membicarakan aib orang. Nah itu baru ya beda kasus ya, harus diperhatikan juga. Kalau nanya minta pendapat bagaimana supaya orang ya gimana Pak, dia mau minjem uang saya, wah hati-hati Pak, itu banyak nipu itu ya, bukan cuma bapak yang mau jadi korban. Kalau bapak belum pinjemin jangan, gitu ya. Nah itu supaya orang hati-hati, bukan menyebarkan aib ya. Baik ya, cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita membaca dan langsung membahas ayatnya ya. Jadi mengesahkan Allah ya, kemudian mengikuti apa yang telah diperintahkan. Ayat muhkamat itu jelas, tidak ada yang samar antara al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal dan yang haram itu jelas sekali ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahul azim, subhanakallahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah yaqulu wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapannya di luar aja katanya Pak. Oi, sarapannya di luar Bapak Ibu. Di luar.